Dari Al-Hasan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala al-ikhlasu sirrun min sirri istauda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Artinya Allah Ta'ala berfirman, ikhlas adalah suatu rahasia dari rahasiaku, ujar Tuhan, yang aku titipkan kepada hati orang yang aku cintai dari hamba-hambaku. Jadi ikhlas itu rahasia Allah yang ada di dalam hati seseorang. Dalam riwayat yang lain, yang tidak bisa diketahui walaupun oleh malaikat yang dekat dengan Allah ataupun nabi yang diutus Allah. Karena keikhlasan itu merupakan rahasia daripada Allah kepada hamba-hambanya. Orang yang beribadah dengan ikhlas pun kada tahu kayak apa ibadahnya itu ikhlas atau kada. Karena ikhlas itu rahasia Allah. Kita beramal, tahulah kita pada ikhlas. Kada tahu, paling kita berharap mudahan ikhlas. Paling berdoa mudah-mudahan amal ibadah ini bisa ikhlas. Kawalah kita memastikan bahwa kita ikhlas sembahyang kada kawa. Ikhlas itu rahasia Allah. Makanya banyak dikatakan oleh ulama-ulama tasawuf bahwa orang yang merasa dirinya ikhlas, orang yang mengaku dirinya ikhlas itu adalah orang yang riya. Orang yang mengata atau mengaku aku ikhlas berarti kada bujur tuh. Karena perkara ikhlas itu rahasia Allah. Cuma berharap berdoa mudahan ikhlas. Kalau sudah kita mengakui bahwa aku ikhlas, berarti ibadah nang itu kada ikhlas. Itulah lawanannya. Karena ikhlas itu di samping rahasia Allah, ikhlas itu merupakan sifat yang terpuji. Biasanya orang yang mengaku sifat terpuji itu berbalikannya tuh lawanannya. Seperti contoh perkataan ulama yang mengatakan man qala ana alimun fahuwa jahilun. Kalau ada orang yang mengata bahwa aku adalah alim, berarti nya bodoh tuh orang tuh ngarannya. Berarti nya adalah bodoh. Karena kalau orang alim kada mau mengaku dirinya alim. Nah sama orang yang ikhlas kada mau mengaku ikhlas. Bila mengaku berarti sebaliknya tuh. Man qala ana wali, siapa pernah mengaku aku wali, baris di atas tuh lamnya kaina. Baris di atas. Jadi sifat-sifat yang mulia seperti ikhlas itu adalah rahasia Allah. Kada kawa diaku-akui. Bila kita mengakui, kita akan dapat bala, kita akan dapat musibah. Ibn Abdullah Al-Haddad mengatakan, kullu mudda'in makhzul, kullu mudda'in makhzul, wala budda an yuqayyidallahu lahu man yu'jizuhu fayankhadhilu 'inda dhalik walau kana katsiral ilm. Tiap-tiap orang yang mengaku itu akan terhina, akan terhina. Dan wala budda, dan pasti Allah akan mengirim kepadanya orang yang melumpuhkan dia, maka dia menjadi terhina ketika itu walaupun dia orang yang banyak ilmunya. Jadi sifat mulia jangan diaku-akui, apalagi ikhlas itu rahasia Allah. Seperti alim itu sifat Allah, jangan mengaku-akui, kada kawa diaku-akui. Kalau kita mengakui, kita akan dikalahkan oleh seseorang yang orang itu menjadi utusan Allah. Bisa nang mengalahkan itu
awan, bisa mengalahkan itu anak buah, bahkan bisa mengalahkan itu binatang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mengaku bahwa dirinya alim. Allah hinakan Nabi Musa dengan disuruh mengaji lawan Nabi Khidir alaihissalam. Karena Musa mengaku dirinya alim. Allah kirim Nabi Khidir, disuruh Nabi Musa mengaji kepada Nabi Khidir. Bahkan di antara para aulia Allah yang ditegur oleh Allah karena mengaku kehebatan dirinya, Allah kirim binatang. Dan dia kalah dengan binatang itu. Seperti yang pernah dialami oleh Ibnu Arabi. Beliau naik di atas kapal. Ibnu Arabi orang yang sangat alim dalam berbagai macam ilmu. Naik kapal, menumpang di kapal. Sampai di tengah laut, gelombang tinggi. Tinggi gelombang. Ujar Ibnu Arabi, laut jangan bergelombang pang ikam. Di dalam kapalnya ada lautan ilmu, tahu lah ikam. Memang orang alim dan sangat alim Ibnu Arabi. Wahai laut, uskun diam. Inna fis safinah bahral ilm. Bahwa di kapal ini ada lautan ilmu. Nah, Allah Subhanahu wa taala kadang membiarkan orang tersebut mengaku dirinya hebat. Keluar binatang di laut itu. Binatang tadi dikuasakan oleh Allah, berkata, jadi binatang, wahai lautan ilmu, anak betakun masalah nah. Anak betakun masalah. Apa masalahnya? Ini orang laki bini. Orang laki bini. Tahu-tahu yang laki itu dirubah Allah bentuknya menjadi babi. Nang laki dirubah Allah bentuknya menjadi babi. Nah, apakah si bini ini iddah wafat atau iddah talak? Kan sampai manusia ini babi, siapa pun babi. Laki jadi babi, otomatis tak pisah. Iddahnya si perempuan, iddah napa? Apakah sebagaimana iddah orang mati 4 bulan 10 hari kalau, atau iddah talak 3 kali suci? Fatahayyara Ibnul Arabi. Kada kau menjawab si lautan ilmu tadi. Nah, pertanyaannya aneh. Karena itu dalam kitab itu. Nah, Ibnu Arabi mengakui bahwa dirinya salah karena mengakui kehebatan tadi, tobat kepada Allah. Tobat dan langsung bertanya, wahai ikan, aku kada dapat. Kayak apa garang jawabannya itu? Nah, ujar si Iwak tadi mengatakan, andai kata si laki itu berubah menjadi batu atau menjadi kayu, maka iddah si perempuan itu iddah orang yang ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari. Tapi kalau suaminya itu berubah menjadi binatang, babi, kambing, maka iddahnya iddah cerai, yaitu 3 kali suci. Nah, taharat Iwak tadi menjawab. Kullu mudda'in makhzul. Siapa aja yang mengakui pasti akan kalah. Bila kada tobat minta ampun. Wala budda ayyuqayyidallahu lahu man yu'jizu. Pasti Allah kirim orang yang melemahkan dia. Bayan khazilu inda zalik, dia akan terhina ketika itu. Walau kana katsiral ilm, walaupun dia banyak ilmunya. Jadi jangan hendak mengakui sifat-sifat mulia, terutama ikhlas ini. Kita merasa, wah aku ini ikhlas, berarti kada bujur, berarti kada ikhlas. Setelah kita beribadah kepada Allah, kita minta ikhlas lawan Allah. Jangan merasa ikhlas, minta ikhlas.